Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aprilia Puspitasari dengan nomor NIM 2006031101108. Di dalam video kali ini, saya akan membahas dengan tema fenomena unik terhadap besaran dan pengukurannya. Tanpa kita sadari, setiap hari kita telah menggunakan alat ukur untuk mempermudah pekerjaan atau aktivitas kita. Alat ukur ini digunakan untuk mengukur suatu besaran benda. Besaran dalam fisika disebut dengan besaran pokok, yang mana dari zaman dulu hingga sekarang mengalami perubahan nama hingga saat ini dinamakan Satuan Internasional. Berikut ini adalah sejarah Satuan Internasional. Piramida Agung Giza adalah salah satu keajaiban kuno yang masih ada sampai sekarang dan menjadi kebanggaan Mesir. Dibangun selama 20 tahun dengan 2 juta blok batu, yang mana 2 juta blok batu ini ternyata diambil dari Sungai Nil, dan hingga saat ini tingginya mencapai sekitar 146 meter. Tapi, waktu dulu Mesir bikin piramid, belum pernah mereka yang mengenal namanya satuan meter. Terus, mereka ngukurnya pakai apa ya? Ini nih yang menarik. Sekarang, coba kalian praktikkan di rumah masing-masing dengan cara berdiri dan rentangkan tangan kalian seperti gambar di bawah ini. Jarak antara ujung dengan ujung jari terjauh kalian, itu yang dinamakan satuan 1 kubit. Tulisannya C-U-B-I-T. Bacanya kubit. Dan sekitar 4.000 tahun yang lalu, bangsa Mesir menjadikan 1 kubit ini sebagai satuan panjang mereka. Kok bisa ya piramida itu berdiri sendiri? Padahal kan setiap satuan kubit masing-masing orang itu berbeda. Nah, karena susah untuk menyamakan antara panjang benda dengan menggunakan satuan kubit, maka lahirlah Satuan Internasional yang telah disepakati oleh seluruh bangsa dan seluruh dunia. Amazing! Kita simak bareng-bareng yuk. Sebenarnya bukan hanya di Mesir loh yang punya satuan. Di Indonesia juga ada yang namanya satuan kubit. Kalau di Indonesia itu sama dengan hasta. Terus ada juga yang namanya satuan jengkal, panjang dari jempol hingga kelingking. Kemudian ada juga yang namanya depa, yakni panjang dari ujung tangan kanan hingga ujung tangan kiri kalian yang dibentangkan. Dan yang ketiga pada abad ke-12 di Inggris adalah yard, jarak dari ujung hidung hingga ujung tangan kalian yang dibentangkan. Besaran fisika merupakan besaran-besaran yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Namun, dalam satuan internasional, besaran-besaran ini disebut dengan besaran pokok. Nah, sekarang aku mau nunjukin ke kalian kalau besaran pokok itu ada 7. Pertama adalah panjang dengan satuan meter, besaran pokok yang kedua adalah massa dengan satuan kilogram, besaran pokok ketiga adalah waktu dengan satuan detik atau sekon, besaran pokok keempat adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, besaran kelima adalah suhu dengan satuan Kelvin, besaran pokok keenam adalah intensitas cahaya dengan satuan kandela, dan besaran pokok terakhir yakni jumlah zat dengan satuan mol. Kalian udah tahu kan besaran-besaran pokok yang udah aku sebutin tadi? Sekarang ada juga loh yang namanya besaran turunan. Kalian tahu nggak besaran turunan itu apa? Besaran turunan adalah besaran-besaran yang didapatkan dari besaran pokok yang digabungin menjadi satu. Besaran ini didapat dari beberapa satuan besaran pokok yang digabungin. Contohnya, luas. Luas adalah turunan dari besaran panjang, karena rumus umum luas adalah panjang kali lebar. Maka, satuannya menjadi meter kali meter, sama dengan
meter kuadrat. Selain luas, volume juga menjadi turunan besaran panjang, karena rumus volume adalah panjang kali lebar kali tinggi, maka satuannya menjadi meter kali meter kali meter, sama dengan meter pangkat 3. Pada besaran fisika, dapat juga loh dinyatakan dengan besaran dimensi. Apa sih lambangnya? Lambangnya adalah dalam kurung persegi seperti ini. Nah, besaran ini memiliki dua manfaat. Yang pertama, untuk membuktikan apakah setara atau tidaknya suatu besaran fisika. Contohnya pada W atau usaha sama dengan EK atau energi kinetik. Pada W memiliki satuan Joule dan pada EK juga memiliki satuan Joule. Manfaat kedua yaitu untuk menentukan besaran turunan, seperti tabel berikut ini. Nah, dalam besaran-besaran pokok yang ada di tabel tersebut sudah tertera dimensinya masing-masing. Sekarang, gimana sih cara nentuinnya dimensi? Dari besaran turunan, kalian bisa menurunkannya dari besaran pokok dan diganti dengan dimensi. Contohnya seperti berikut. Rumus luas sendiri adalah panjang dikali lebar, di mana panjang dimensinya adalah L, maka rumus dimensi luas adalah L kali L sama dengan L kuadrat. Untuk yang kedua adalah kecepatan jarak, di mana kecepatan jarak adalah menggunakan rumus jarak dibagi waktu, maka dimensi untuk jarak adalah L dan dimensi untuk waktu adalah T. Maka rumusnya adalah dimensi L per T. Dan dari sini T-nya kita tarik atas, jadi L dikali T pangkat min 1. Nah, teman-teman, dalam video ini kita akan membahas 3 benda untuk mengukur besaran panjang suatu benda. Yang pertama, kita akan menggunakan mistar, dan yang kedua, kita akan menggunakan jangka sorong, dan yang ketiga, kita akan menggunakan mikrometer sekrup. Pengukuran pertama kita menggunakan mistar. Skala terkecil pada mistar ini adalah 0,1 cm sama dengan 1 mm. Sekarang coba kita praktikkan pada binder ini berapa ya kira-kira panjangnya. Nah, terlihat kan? Pada pengukuran kedua, kita akan menggunakan jangka sorong, di mana bagian atas adalah skala utama dengan ketelitian 1 mm atau 0,1 cm, dan bagian bawah dinamakan skala nonius dengan ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengukur dengan menggunakan jangka sorong. Pertama-tama, perhatikan nilai benda yang diukur pada skala nonius yang berdekatan dengan angka 0. Kedua, perhatikan skala nonius yang berhimpitan pada skala utama. Nah, garis yang berhimpitan tadi yang akan dikali dengan skala terkecil jangka sorong. Maka rumusnya adalah A plus dalam kurung garis ke N dikali 0,01 cm tutup kurung. Pengukuran ketiga yang terakhir kita menggunakan mikrometer sekrup, juga mempunyai dua skala seperti jangka sorong. Skala utama dengan skala terkecil yakni 0,5 mm dan skala nonius yang ada di luar dengan skala terkecil yakni 0,01 mm. Langkah-langkah untuk mengukur suatu benda dengan menggunakan mikrometer sekrup yakni pertama-tama, pastikan garis pada skala utama yang terdekat dengan skala yang ada di luar. Yang kedua, perhatikan garis mendalam pada skala nonius yang berhimpitan dengan garis pada skala utama. Maka didapatkan rumus A atau skala utama ditambah dalam kurung skala yang berhimpitan dikali 0,01 mm atau skala terkecil mikrometer sekrup tutup kurung. Nah, teman-teman, dari dalam video ini, kita telah mempelajari 4 hal dalam bab besaran dan pengukurannya. Yang pertama, kita telah mempelajari apa sih sejarahnya. Yang kedua, kita telah mempelajari besaran pokok dan besaran turunan. Yang ketiga, kita telah mempelajari apa sih besaran dimensi itu. Yang keempat, kita telah mempelajari alat dan pengukurannya.
Sekian penyampaian materi dari video saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sebelum saya ucapkan salam, satu pesan untuk kita semua, tetap berdoa dan jangan lupa semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.